Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alfa Buliva dengan NIM 19622011302, mahasiswa P2K Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Kota Tangerang. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengaruh hidden value of integrable asset, knowledge management, and water accounting terhadap ekonomi performance dalam karangan buku Bapak Ari Eksandi, SEMAKT. 1. Motivasi atau isu, riset GAP, dan fenomena. Untuk motivasi yaitu pembangunan ekonomi di Indonesia mengarah kepada industrialisasi. Indonesia mengalami peningkatan perusahaan yang beroperasi di bidang industri. Namun peningkatannya jumlah industri di Indonesia kontradiktif dengan kinerja ekonomi manufaktur di Indonesia yang menurun. Untuk fenomena yaitu di tahun 2015 saat terjadi penurunan kinerja ekonomi, hanya return saham PT Unilever Indonesia Tbk yang bertahan dengan return saham positif. Analisis PT Samuel Sekuritas Andi Ferdinand menuturkan kinerja PT Unilever Indonesia Tbk itu dipicu kenaikan harga jual pokok sekitar 2% pada 9 bulan pertama 2015. Hal ini mengingat 55% dari beban pokok penjualan mengalami eksposur terhadap mata uang asing walaupun menghadapi tekanan pelambanan ekonomi pada tahun 2015. PT Unilever Tbk tetap ekspansi dengan membangun pabrik, salah satunya oleh induk usaha perseroan yaitu PT Unilever Oleochemical Indonesia yang membangun pabrik pengolahan kelapa sawit di Semangke. Produk hasilnya merupakan bahan baku sabun dan deterjen bagi PT Unilever Indonesia Tbk. Pabrik ini ditargetkan bisa beroperasi pada tahun 2016. Riset GAP Putra 2018 mengungkap bahwa environmental performance berpengaruh positif terhadap ekonomi performance. 2. Hatane 2016 berpengaruh corporate image yang baik akan mampu mempengaruhi daya beli konsumen sehingga ekonomi performance perusahaan akan meningkat. 3. Saputra 2016 mengungkapkan bahwa corporate social performance berpengaruh positif terhadap ekonomi performance. 4. MA 2000 tahun 2000 menyatakan bahwa corporate advance berpengaruh positif terhadap ekonomi performance. 5. Saputra 2016 menyatakan bahwa competitive advance berpengaruh pada hubungan environmental performance terhadap ekonomi performance. 6. Soudan 2017 competitive advantage berpengaruh pada hubungan corporate image terhadap ekonomi performance. 7. Cheng Linsiki 2017 menyatakan bahwa competitive advantage berpengaruh hubungan corporate social performance terhadap ekonomi performance. Kritiknya di sini tidak ada kritik untuk poin motivasi isu penelitian.
serta fenomena, namun penulis tidak cukup menjelaskan riset GAP dengan baik dan jelas. Dua artikel utama dalam penelitian ini. A. Environmental performance adalah sumber informasi penting agar perusahaan dapat mencapai tingkatan produksi yang efisien pada perbaikan produktivitas sesuai dengan standar keamanan penekanan biaya yang disebabkan karena kerusakan lingkungan dan kesempatan memperoleh pasar baru atau Linde 1995. 2. Corporate image merupakan kesan terhadap satu organisasi yang dibentuk berdasarkan pengetahuan dan pengalaman. Watson 2012. 3. Corporate social performance adalah penilaian kinerja sebuah perusahaan dilihat dari peran sosial CSR yang dimainkannya di tengah masyarakat. The competitive advantage berpengaruh suatu persatuan yang kuat antara keunggulan perusahaan dan efektivitas organisasi dalam menghadapi perubahan lingkungan. Sloat 1981. Environmental performance berpengaruh positif terhadap economic performance menurut Putra 2018. F. Corporate image yang baik akan mampu mempengaruhi daya beli konsumen sehingga economic performance perusahaan akan meningkat menurut Hantage 2016. G. Corporate social performance berpengaruh positif terhadap economic performance menurut Putra 2016. H. Competitive advantage berpengaruh positif terhadap ekonomi performance menurut MA 2000 tahun 2000. Yang ketiga, kebaruan atau novelty dari penelitian ini yaitu hubungan yang sangat kuat antara kesuksesan perusahaan dan kepuasan stakeholder serta tingkat pengambilan saham perusahaan buruk dan memperhatikan hasil yang kurang baik akan berdampak pada kurang baiknya economic performance perusahaan di mata stakeholder. Karena semakin tidak baik tingkat pengembalian saham yang dapat memberikan kepercayaan rendah kepada stakeholder untuk menanamkan saham, maka tujuan perusahaan tidak dapat tercapai sesuai dengan yang diharapkan. Dan investor akan berpikir ulang untuk melakukan investasi jadi perusahaan tidak mendapatkan tambahan modal untuk kegiatan optimal. Untuk kritiknya di sini, peneliti tidak menjelaskan secara jelas novelty penelitiannya pada bagian abstraksi ataupun mengantar penelitian novelty tersirat. Menjelaskan novelty penelitian di awal bagian abstraksi ataupun pendahuluan penelitian. Novelty yang disajikan di atas merupakan hasil penelaahan dari reviewers di bagian kesimpulan penelitian. 4. Research equation atau perumusan masalah. Di sini ada 7. Yang pertama, apakah environmental performance berpengaruh potensi ekonomi performance? 2. Apakah corporate image mempengaruhi potensi ekonomi performance? 3. Apakah corporate social performance mempengaruhi potensi economic performance? 4. Apakah competitive advantage
mempengaruhi potensi economic performance. 5. Apakah competitive advantage berpengaruh pada hubungan environmental performance terhadap economic performance? 6. Competitive advantage berpengaruh pada hubungan corporate image terhadap economic performance. 7. Competitive advantage berpengaruh pada hubungan corporate social performance terhadap economic performance. Kritiknya di sini, peneliti tidak menjelaskan perumusan masalah dengan jelas. Rumusan masalah hanya tersirat implisit. Seharusnya perumusan masalah dijelaskan bagian latar belakang. Perumusan masalah yang disajikan merupakan hasil dari penelitian reviewers menunjuk pada hipotesis dan penelitian ini. 5. Tujuan penelitian. 1. Untuk mengetahui pengaruh environmental performance terhadap economic performance. 2. Untuk mengetahui pengaruh corporate image terhadap economic performance. 3. Untuk mengetahui pengaruh corporate social performance terhadap economic performance. 4. Untuk mengetahui pengaruh competitive advantage terhadap economic performance. 5. Untuk mengetahui competitive advantage pada hubungan environmental performance terhadap economic performance. 6. Untuk mengetahui pengaruh competitive advantage pada hubungan corporate image terhadap economic performance. 7. Untuk mengetahui pengaruh competitive advantage pada hubungan corporate social performance terhadap economic performance. Kritiknya di sini, penulis sudah menjelaskan antara hubungan tujuan penelitian dan hipotesis dalam bagian terpisah meskipun secara implisit. 6. Kontribusi penelitian. A. Dalam studi ini fokus pada menjelaskan hubungan antara pengaruh economic performance, corporate and social performance, corporate image, pengaruh terhadap economic performance dengan competitive advance. Yang B, serta peran ekonomi performance, corporate social performance, corporate image terhadap economic performance dengan competitive advance. Kritiknya di sini, peneliti hanya menjelaskan hubungan general, seharusnya kontribusi disampaikan lebih spesifik lagi. 7. Grand Theory yang digunakan. 1. Ada teori stewardship atau stewardship theory. Di sini adalah menggambarkan kondisi manajer yang termotivasi dari target hasil utama kepentingan organisasi, bukan termotivasi terhadap kepentingan pribadinya. Davis 1991. Stewardship teori muncul bersamaan dengan perkembangan akibat adanya ketidakpuasan dan keegoisan serta adanya bentrokan antara prinsipal dan agen dalam teori keagenan atau agensi teori. Skillman 2013. Yang kedua ada teori akuntansi positif atau positif accounting teori. Di sini adalah bertujuan untuk menguraikan dan menjelaskan bagaimana proses akuntansi dari awal hingga masa sekarang dan bagaimana informasi akuntansi disajikan agar dapat dikomunikasikan kepada pihak lain di dalam perusahaan. Kabir 2007. Yang ketiga ada teori legitimasi atau legitimasi teori adalah organisasi bukan hanya untuk terlihat memperhatikan baik hak investor, namun secara umum juga harus memperhatikan hak-hak publik. Wilhelm 2000. 8. Keterkaitan Grand Theory. Teori stewardship, keterkaitan teori stewardship dengan variabel dependent ekonomi performance di dalam penelitian ini yaitu perilaku steward yang kolektif, sebab steward berpedoman pada perilaku tersebut agar tujuan organisasi dapat dicapai. 2. Teori akuntansi positif,
Keterkaitan teori akuntansi positif dalam penelitian ini terletak pada variabel corporate social performance, yaitu pada laporan tanggung jawab sosial perusahaan. Informasi akuntansi disajikan di dalam laporan tanggung jawab sosial perusahaan dapat menjadi media komunikasi kepada pihak lain di dalam perusahaan. 3. Teori legitimasi. Keterkaitan teori legitimasi dalam penelitian ini terletak pada variabel environmental performance, yaitu adanya kontrak sosial yang terjadi adanya kontrak sosial terjadi antara perusahaan dan masyarakat. Kritiknya di sini, peneliti sudah cukup jelas dalam menyampaikan keterkaitan grand theory yang digunakan dengan penelitian yang sedang dilakukan. 9. Kerangka konseptual. Di sini ada hidden value of intangible asset atau value atau X1, knowledge management X2, water accounting X3 yang berpengaruh kepada economic performance atau Y. Kritiknya ini, peneliti tidak mencantumkan kerangka konseptual hasil ini yang dibuat oleh reviewers. 10 hipotesis penelitian. Hipotesis 1, environmental performance berpengaruh positif terhadap economic performance. Hipotesis 2, corporate image berpengaruh positif terhadap economic performance. Hipotesis 3, corporate social performance berpengaruh positif terhadap economic performance. Hipotesis 4, competitive advance berpengaruh positif terhadap economic performance. Hipotesis 4, competitive advance berpengaruh kepada hubungan environmental performance terhadap economic performance. Hipotesis 6, corporate advantage berpengaruh pada hubungan corporate image terhadap economic performance. Hipotesis 7, competitive advantage berpengaruh pada hubungan corporate social performance terhadap economic. 11 metode penelitian yang digunakan. Rancangan penelitian, analisis statistik deskriptif. Kritiknya, peneliti sudah cukup jelas dalam menyampaikan rancangan penelitian. Yang B, definisi operasional variabel dan pengukurannya. Environmental performance, yaitu diukur berdasarkan pada peringkat kinerja yang diperoleh. Di sini dapat dilihat rumusnya, terdapat corporate image, lalu corporate social performance, lalu competitive advantage. Kritiknya, peneliti sudah jelas dalam menyampaikan definisi operasional variabel dan pengukurannya. C. Untuk teknik penarikan sampelnya, di sini menggunakan metode asosiatif. Peneliti ini menggunakan data perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2014 sampai 2018. Kritiknya, peneliti sudah cukup jelas dalam menyampaikan teknik penarikan sampel. Yang D, uji analisis. Menggunakan 11 perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2014 sampai 2018. Untuk kritiknya di sini sudah jelas dalam menyampaikan uji analisis dalam penelitian ini. Teknik penarikan sampel. Teknik penarikan sampel di sini menggunakan metode asosiatif. Penelitian ini menggunakan dengan data perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 2014 sampai 2018. Peneliti sudah cukup jelas dalam menyampaikan teknik penarikan sampel. F ini ada uji analisis, lalu menggunakan 11 perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2014 sampai 2018. Kritikan di sini, peneliti sudah jelas dalam menyampaikan uji analisis dalam penelitian ini. Yang G ada metode analisis data. Yang pertama ada tabel uji Chow, lalu ada uji Hausman, dan yang ketiga ada uji Lagrange multiplier. Dapat dilihat tabel 1, 2, dan 3. Lalu kritiknya di sini, peneliti sudah jelas dalam menyampaikan metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini. 12 persamaan regresi yang digunakan
untuk menguji hipotesis penelitian. Rumusnya EP dapat dilihat di sini. Lalu untuk peneliti, kritiknya di sini, peneliti sudah cukup jelas dalam menyampaikan persamaan regresi dalam penelitian ini. 13 pembahasan hasil penelitian. Yang A ada analisis deskriptif. Bisa dilihat tabelnya. Median, min, maksimum, minimum, ada standar deviasi dan observation. Lalu dari tabel ini bisa dilihat kesimpulannya, nilai min terbesar dialami oleh variabel environmental performance yaitu sebesar 15.81818. Sementara variabel corporate social performance memiliki nilai min terkecil yaitu 0,01036. Nilai median terbesar dialami oleh variabel environmental performance yaitu sebesar 15,80 atau 8,0000. Sementara opini audit dan variabel corporate social performance memiliki median terkecil yaitu 0,01000. Nilai maksimum paling besar dialami oleh variabel environmental performance sebesar 21,20000 dengan variabel corporate social performance memiliki nilai maksimum terkecil yaitu 0,02000. Nilai minimum paling besar dialami variabel environmental performance sebesar 10,20000, sementara variabel corporate social performance nilai minimum terkecil yaitu 0,00000. Nilai standar deviation terbesar dialami oleh variabel environmental performance sebesar 3,8900. Sedangkan nilai variabel terkecil dialami oleh variabel kompetitif advantage sebesar 0,03595. B. Uji kelayakan model. Dapat dilihat di sini untuk tabelnya. Selanjutnya, 1 uji F. Dengan demikian, F statistik 13,48481 lebih besar dari F tabel 0,2769431 dengan nilai probabilitas F statistik 0,00000 lebih kecil dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa H0 ditolak dan H2 diterima. Variabel-variabel independen secara bersama sama memiliki pengaruh signifikan terhadap ekonomi performance. 2. Uji R, koefisien determinasi. Nilai adjusted R squared sebesar 0,06180088. Artinya bahwa variabel perubahan nilai turunan ekonomi performance dapat dijelaskan oleh environmental performance, corporate image, corporate social performance, competitive advantage sebesar 61,80%. Sementara sisa sebesar 38,20% dijelaskan di variabel lain yang tidak termasuk di dalam penelitian ini. 3. Ada uji T. Berdasarkan pengujian dapat dilihat bahwa dalam uji T dapat dihasilkan variabel environmental performance tidak berpengaruh terhadap ekonomi performance dengan nilai T statistik 1,463,969 dan tingkat signifikan 0,1499 lebih besar dari taraf signifikan 0,05. Corporate image berpengaruh negatif terhadap ekonomi performance dengan nilai T statistik 2,124536 dan tingkat signifikannya
0,0389, lebih kecil dari taraf signifikansi 0,05. Corporate social performance berpengaruh negatif terhadap economic performance dengan nilai T statistik min 3,110522 dan tingkat signifikan sebesar 0,0032, lebih kecil dari taraf signifikan 0,05. Competitive advantage tidak berpengaruh terhadap economic performance dengan nilai T statistik 1,805879 dan tingkat signifikan 0,0773. Taraf signifikan 0,05. 3. Uji hipotesis. Ada 4. Yang pertama ada uji pengaruh environmental terhadap economic performance. Lalu ada nomor 2, pengaruh corporate image terhadap economic performance. 3. Pengaruh corporate social performance. 4. Pengaruh competitive advantage terhadap economic performance. Dapat dilihat angka-angkanya di sini. Lalu 14. Simpulan, keterbatasan, dan implikasi. Kesimpulan di sini, hasil penelitian membuktikan bahwa environmental performance terbukti secara implisit berpengaruh negatif terhadap economic performance. Hasil ini menjelaskan bahwa hubungan antara kinerja lingkungan dan kinerja keuangan berpengaruh, namun negatif yang didasarkan bahwa biaya pengelolaan lingkungan akan menambah biaya produksi dan meningkatkan biaya marginal. Corporate image terbukti secara empiris tidak berpengaruh terhadap economic performance. Hal ini menjelaskan bahwa salah satu faktor yang berpengaruh merosotnya industri manufaktur adalah daya beli masyarakat yang tengah menurun. Lalu ada corporate social performance terbukti secara empiris berpengaruh negatif terhadap economic performance. Hasil ini menjelaskan bahwa salah satu faktor yang paling dominan karena banyaknya perusahaan mengabaikan konsep triple bottom line karena lebih mengutamakan profit daripada people dan planet. Yang keempat ada competitive advantage terbukti secara empiris berpengaruh negatif terhadap economic performance. Hasil ini menjelaskan bahwa keunggulan bersaing produk berfokus terhadap pencairan peluang pasar untuk menawarkan produk yang unik kepada pelanggan, melakukan peluncuran produk baru, serta melakukan pengembangan dan inovasi produk sehingga produk menjadi unik daripada pesaing. B. Keterbatasan. 1. Periode penelitian relatif masih singkat, hanya 5 tahun, yaitu selama periode 2018 sampai yaitu dari periode 2014 sampai 2018, sehingga memungkinkan praktik mengungkapkan lingkungan perusahaan masih belum menggambarkan kondisi perusahaan sebenarnya. 2. Sampel perusahaan yang diambil relatif sedikit dan hanya perusahaan manufaktur yang jumlahnya 11 perusahaan. 3. Penggunaan variabel independen masih sedikit, yaitu 5 variabel. 4. Minimnya pengetahuan penulis mengenai program pengelola data EVO sehingga sedikit menghambat keberlangsungan penelitian. 5. Dalam penelitian ini kurangnya pendapat referensi dan peneliti yang dari penelitian terlebih dahulu. Yang ketiga ada implikasi. Peneliti memberikan rekomendasi berdasarkan penelitiannya. Dari penelitian selanjutnya diharapkan dapat menggunakan sektor perusahaan lain dan menambah periode pengamatan dan dapat menggunakan variabel-variabel independen lain yang dapat digunakan untuk memproduksi ekonomi performance.
Bagi investor dan calon investor, penelitian ini dapat digunakan sebagai salah satu pertimbangan dalam memilih perusahaan manufaktur pada saat ingin berinvestasi dan melihat kriteria-kriteria yang dapat menunjukkan bahwa return saham perusahaan yang berfluktuatif setiap tahunnya. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.